Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sehat. Selanjutnya saya akan menyampaikan bab 3 tentang penyelenggaraan kesehatan perseorangan. Ada 14 standar, sebetulnya ada 15, namun yang satu itu adalah radiologi di klinik Sapa tidak ada. Sehingga ada 14 standar yang ada di bab 3 terkait dengan penyelenggaraan kesehatan perseorangan. Pertanyaan yang pertama adalah hak pasien dan keluarga. Ini ada 6 EP. Ya. EP yang pertama adalah bukti mensosialisasikan hak dan kewajiban. Sebelumnya kita harus di-SK-kan dulu yang tentang hak dan kewajiban itu, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban pasien. Ini kita SK-kan. Ini adalah hak pasien dan keluarga serta kewajiban pasien. Bukti klinik mensosialisasikan hak dan kewajiban ini bisa dengan langsung maupun tidak langsung. Ini salah satu bukti adalah adanya Olipet. Nah, Olipet seperti ini. Kemudian EP yang kedua adalah bukti petugas mensosialisasikan atau bukti petugas menjelaskan hak dan kewajiban. Ini ada foto petugas menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Jadi di setiap ruangan di klinik Sapa itu kita tempelkan hak dan kewajiban pasien sehingga pada saat pasien rawat inap perawat menerangkan tentang hak dan kewajiban pasien. Walaupun sebelumnya pada saat masuk di klinik uh, ada wawancaranya tentang hak dan kewajiban pasien, namun di klinik Sapa di ruangan dijelaskan kembali. EP yang ketiga adalah pasien mengerti dan memahami hak dan kewajibannya. Ini bukti bahwasannya pasien sudah kita jelaskan ya, kepada pasien atau keluarga, kemudian pasien atau keluarga untuk tanda tangan bahwasanya dia mengerti tentang hak dan kewajibannya. PP yang keempat adalah pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus. Jadi di klinik Sapa kita ada SK tentang identifikasi pasien berkebutuhan khusus. Ini siapa saja yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus, yaitu balita, ibu hamil, pasien disabilitas, pasien lansia, pasien dengan keterbatasan bahasa dan budaya. Kemudian SOP, pasien berkebutuhan khusus. Ya, ada SOP-nya. Terus mengenali hambatan dimiliki, apakah hambatan bahasa atau hambatan fisik dan sebagainya. Bukti pemenuhan pasien berkebutuhan khusus dari di klinik Sapa berusaha untuk memenuhi hak-hak pasien yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah adanya handrail, adanya kursi tunggu, ada WC duduk, kursi roda, bagian khusus maupun pagar. Ini contoh gambar-gambarnya ada handrailnya untuk keselamatan pasien. Ini kamar mandi, ada WC duduk, ada handrail juga, ada kursi tunggu, dan kursi roda. EP yang kelima adalah tersedianya petugas media atau tempat pengaduan.
Jadi ada SK penanggung jawab keluhan, ini ada salah satu karyawan yang ditunjuk untuk menangani keluhan yang apabila ada di keluhan yang masuk ke klinik Sapa. SOP penanganan keluhan sudah kita ada juga, terutama seandainya melalui kotak saran bagaimana, melalui WhatsApp bagaimana, melalui langsung dengan telepon bagaimana, dengan uh, uh, kunjungan melalui kunjungan rumah bagaimana sudah ada di dalam SOP-nya. Bukti tindak lanjut keluhan, ini ada formulir register pengaduan dan tindak lanjut. EP yang kelima, dokumen pengaduan dan tindak lanjut. Bukti tindak lanjut keluhan, ini sama dengan yang tadi. Kemudian kunjungan rumah, ini salah satu layanan di Klinik Sapa. Biasanya setelah pasien rawat inap di Klinik Sapa 2-3 hari, kita kunjungi untuk melihat perkembangannya bagaimana, dan kita mencari informasi tentang bagaimana pelayanan di Klinik Sapa. Kita ada keluhan, ada masukan, kita catat di dalam buku register keluhan. Tahap yang kedua adalah pasien dan keluarga dilibatkan dalam proses asuhan. Ini ada 2 EP, bukti pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dan terdokumentasi. Ini ada SK persetujuan tindakan medis. Kemudian SOP event consent, importance, dan tindakan medis. Formulir persetujuan tindakan medis. EP yang kedua adalah pasien atau keluarga tahu rencana asuhan. Ini buat pasien, keluarga tahu rencana asuhan, diagnosa dan sebagainya. Ini dimasukkan di dalam pemberian informasi kepada pasien. Kalau mungkin ada penolakan, ada formulir penolakan tindakan medis. Kemudian menginjak pada standar 2 adalah penerimaan pasien klinik. Ada standar penerimaan pasien klinik, ada 4 TP. TP yang pertama adalah prosedur pendaftaran pasien. Kita buka SK pendaftaran pasien. Jadi dari SOP pendaftaran, alur pelayanan, dan jenis pelayanan. Ini ke alur pelayanan pasien. Pelayanannya jenis pelayanan yang ada di klinik Sapa. Ada bukti pelaksanaan pendaftaran. Observasi terhadap pelaksanaan pendaftaran, wawancara ini akan dilakukan langsung oleh surveyor. Ada prosedur screening yang ditetapkan. SOP screening, ini ada SOP screening awal pasien. SOP-nya yang telah ditetapkan. Ada bukti pelaksanaan screening, bukti pelaksanaan screening. Ini screening awal pasien. Kemudian standar yang keempat adalah pengkajian pasien. Ini ada 3 EP. EP yang pertama ada bukti dilaksanakan
pengajian awal oleh PPA, di pengajian pasien oleh PPA dalam ada di dalam CPPT, kemudian ajakan sekurang-kurangnya membuat ada 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 tentang sebagai pengajian awal pasien. Kemudian formil pengajian awal pasien yang masuk dari 1 sampai 5 itu terkait masalah kondisi pasien, riwayat keluarga pasien, alergi obat, psikososialnya, riwayat kerjanya, gizinya bagaimana dan sebagainya. Jadi membuat tentang 1 sampai 5 yang saya sebutkan yang sebelumnya tadi. Kajian ulang dibuat dalam bentuk CPPT ya. Pengkajian ulang ini ada dalam CPPT, jadi di CPPT itu pengajian ulangnya ada dari dokter, ada perawat yang beda tanggal, beda waktu. Standar yang kelima adalah rencana asuhan dan pelaksanaan. Ini bukti rencana asuhan oleh BPA, bukti rencana asuhan keperawatan terdokumentasi dalam rekam medis. Contohnya yang telah sudah masuk dalam rekam medis. Kemudian BP yang kedua, bukti pelaksanaan asuhan dan terdokumentasi. Ini sama juga di dalam rekam medis di CPPT. BP3, bukti asuhan dan dievaluasi. Bukti evaluasi asuhan oleh PPA di CPPT juga. Standar 6 adalah pelayanan promotif dan preventif. Ada 2 EP. EP yang pertama adalah pelayanan promotif dan preventif secara berkala. Secara berkala ini bukti pelayanan program promotif dan preventif. Nah, ini pelayanan yang dilakukan oleh Nisaba terkait dengan kegiatan Polyanis, karena memang Nisaba sudah bekerja sama dengan BPJS ketika dilakukan kegiatan promotif dan preventif melalui kegiatan Prodanis secara berkala setiap 3 bulan sekali. Bukti pelaksanaan program nasional, jadi Nisaba tidak lepas juga dari unsur-unsur pemerintah untuk mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kegiatan pelaksanaan vaksinasi COVID. Jadi pada saat terjadi COVID, Nisaba ikut berpartisipasi dalam pemberian vaksinasi COVID. Ya. Kita sudah punya akunnya juga. Dan sampai sekarang juga untuk kegiatan selanjutnya adalah dalam rangka program TBC. Ya, kita punya aplikasi SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Kita juga kerjasama dengan Puskesmas Parang dalam rangka tata laksana tuberkulosis. Ada bukti pencatatan dan pelaksanaan. Jadi untuk Prolanis ini ada laporannya, untuk laporannya belum kita masukkan. Kemudian ini contoh untuk laporan dari program nasional kegiatan tuberkulosis.
Selanjutnya adalah standar 7, yaitu pelayanan risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Jadi pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Ada 2 EP. EP yang pertama adalah penetapan pelayanan risiko tinggi. Jadi kita usahakan jenis-jenis pelayanan risiko tinggi di klinik Sapa itu ada 4, yaitu pelayanan pasien kasus gawat darurat, pelayanan pasien resusitasi, pelayanan pasien dengan penyakit menular, dan pelayanan pasien dengan rentan lansia dan anak-anak. Ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan. Ini ada SOP tentang Pranristi, SOP Pranristi untuk anak-anak, pasien bersiko, dan sebagainya. Kemudian pasien SOP gawat darurat, SOP resusitasi, SOP pelayanan anak, SOP pelayanan penyakit menular seperti yang kebijaksanaan yang pertama tadi sebelumnya. Kemudian standar selanjutnya adalah pelayanan anestesi dan bedah. Ini ada 6 EP. EP pertama klinik menetapkan prosedur dan pelayanan anestesi, kemudian pelayanan anestesi dan bedah, jenis dosis dan teknik anestesi, bukti pelaksanaan kajian prabedah, bukti pelaksanaan kajian pra-anestesi, dan bukti pemantauan dan evaluasi pasca anestesi dan bedah. EP yang pertama adalah klinik penetapan prosedur pelayanan anestesi. Ada buktinya SK pelayanan anestesi lokal dan bedah minor. Ini kita SK-kan. Kemudian SOP anestesi, SOP anestesi lokal, SOP pembedahan minor, dan yang keempat for monitoring anestesi. For monitoring status fisiologis pasien selama pemberian anestesi lokal. EP yang kedua adalah pelayanan anestesi dan bedah. Ini buktinya adalah pendelegasian wewenang. Ini perlu dibuat. Ya. Ini sudah ada pendelegasian wewenang dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tugas pendidikannya seperti 1-3 ini. SK bukti pendelegasian wewenang. Jadi ada surat pendelegasian wewenang, ada nomornya, dari siapa kepada siapa, terus jelas nama dan jabatannya, yang diberi delegasi siapa, yang memberi delegasi siapa harus jelas. Nanti ada wawancara terkait kompetensi petugas anestesi. EP yang 3 adalah jenis, dosis, dan teknik anestesi dan pemantauan fisiologis. Ini formnya, ya, formulir pemantauan jenis, dosis, teknis anestesi oleh petugas. PP yang keempat adalah bukti pelaksanaan kajian prabedah. Ini bukti pelaksanaan kajian prabedah. Ini asesmen prabedah. Kemudian lanjut dengan bukti yang kedua adalah bukti penandaan sisi operasi. Misalnya belakang operasi, maka ada formulir penandaan lokasi operasi untuk laki-laki dan perempuan. Bukti pelaksanaan pra-anestesi. Ini bukti kajian pra-anestesi. Sebelum dilakukan anestesi, banyak hal yang harus dilakukan baik oleh dokter maupun petugas yang lainnya.
Bukti pemantauan dan evaluasi pasca anestesi dan bedah. Ini bukti pemantauan dan evaluasi selama tindakan pembedahan sama. Kemudian yang ke-9 standar pelayanan gizi. Ini ada 4 TP. TP yang pertama, asuhan gizi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten. Ini ada SK penanggung jawab gizi sama dengan SK penanggung jawab gizi sesuai dengan struktur organisasi. Ini ada Umi Nurhayati yang disusun rencana asuhan gizi. Ada formulir asuhan gizi, kemudian formulir pemberian edukasi gizi, formulir simple nutrition screening, kemudian distribusi dan pemberian makan sesuai jadwal. Bukti distribusi dan pemberian makanan sesuai dengan jadwal pagi, siang, sama sore. Pasien dan keluarga diedukasi, SOP edukasi gizi pada pasien, kemudian ada SOP pembatasan diet pasien. Selanjutnya, standar yang ke-10 adalah pemulangan dan tindak lanjut. Dokter melaksanakan pemulangan dan menyusun RTL. Ada SK pemulangan pasien, apa-apa yang harus dilakukan sebelum memulangkan pasien. SOP-nya, SOP pemulangan pasien, apa yang harus dilakukan untuk sebelum pasien pulang. Kemudian bukti ringkasan pulang pasien dalam rekam medis. Ini bukti ringkasan pasien pulang, ini harus ada di rekam medis. Apa saja yang diisi, pesan-pesan apa yang harus disampaikan. Ada bukti pemberian informasi saat pasien pulang. Ini buktinya. Bukti pemberian informasi saat pasien pulang. Ya, cara minum obat, makanan minuman yang berdinar, jadwal kontrol, dan sebagainya. Pelayanan rujukan. Ada EP1, ada tata cara dan prosedur rujukan pasien. Ini ada SK rujukan pasien. Kemudian tata cara rujukan, bagian tata cara rujukan, pasien rawat inap, dokter situasi, pasien dalam rujukan, dokter edukasi pasien keluarga untuk kondisi SOP rujukan. Ini harus dilakukan petugas yang sebelum melakukan rujukan. Kemudian SOP transportasi rujukan dan menyiapkan ambulan.
melakukan mengantarkan pasien untuk melakukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut. Kemudian AP yang kedua adalah klinik yang merujuk memastikan bahwa pasien rujukan memenuhi kebutuhan pasien. Jadi bukti paskes pasien rujukan memenuhi kebutuhan. Ini ada buku register rujukan, di mana di sini tercantum juga nama pasien, diagnosa, rumah sakit tujuan yang dituju, pasien yang mengantar, perawat yang mengantar, dan nomor HP yang dituju, petugasnya harus jelas dan jelas. Ini ada suatu kesepakatan, suatu informasi bahwa rumah sakit rujukan sudah siap menerima pasien yang akan kita rujuk. EP yang ketiga adalah pasien dan keluarga memperoleh informasi rujukan dan persetujuan rujukan. Ini bukti pemberi informasi kepada pasien atau keluarga untuk pasien yang akan dirujuk. Nah, cara checklist persiapan ini adalah salah satu checklist ya. Sebelum merujuk, hal-hal harus disiapkan. Kemudian lembar observasi pasien rujukan. Ini ada surat persetujuan rujukan. Bukti persetujuan pasien dan keluarga saat akan dirujuk. Bukti persetujuan dan keluarga saat akan dirujuk. Dan persetujuan rujukan. Wawancara petugas terkait pemberian informasi sebelum dirujuk adalah akan dilihat oleh surveyor. Ada saran transportasi yang memenuhi syarat foto fasilitas ambulan. Ini adalah foto ambulan yang dimiliki klinik Safa. Insya Allah sudah memenuhi standar. Karena kita selalu cek ya, kondisi ambulan. Jadi checklist perawatan dan kelengkapan ambulan sehingga ambulan harus standby penuh dan BBM jangan sampai tidak ada isinya atau hampir habis. BBM harus siap terisi di mobil ambulan. Ada daftar jejaring rujukan. Ini ada SK jejaring rujukan rumah sakit yang kita sebagai tempat rujukan ada 8, yang 1 Magetan, Ponorogo ada 1, 2, 3, 4, 4, Madiun ada 3, 2, Maspati 1. Kemudian standar yang ke-13 adalah pelayanan laboratorium. Di sini ada 7 EP. EP yang pertama penetapan jenis-jenis pelayanan yang bisa dilakukan oleh laboratorium. Jadi jenis pelayanannya adalah di-SK-kan dulu oleh pimpinan dan jenis-jenis pelayanan yang bisa dilakukan di klinik, mulai hematologi, saudara, lembak palliatif, palginda, serologi, urin, dan urin. Ini ada 7 yang bisa dilakukan laboratorium di klinik Safa. Terdapat penanggung jawab laborat. Ini sesuai dengan dalam struktur organisasi, sebagai penanggung jawab laborat adalah Saudara Suwito sebagai ahli analis kesehatan. Klinik menetapkan jejaring nilai normal. Jadi, ini sudah kita sekarang tentang nilai-nilai normal hasil laboratorium berdasarkan sesuai dengan alat yang kita punya. Ini sudah kita tetapkan nilai-nilai normal untuk hasil laboratorium. Ada bukti reagensial dan bahan-bahan yang harus tersedia di klinik.
Ini reagen-reagen yang siap yang ada di klinik. Ada prosedur pelaporan pencatatan dan tindak lanjut. Ini ada SK nilai kritis hasil laboratorium. Ini nilai kritis sudah kita tetapkan menyesuaikan dengan alat yang ada. Kemudian SP pelaporan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis. Ini SOP-nya seandainya laboratorium klinik ada pasien yang melampaui dari hasil kritis, maka akan kita lakukan laporan kepada penanggung jawab atau pimpinan klinik untuk dilakukan tindak lanjut. Ada bukti pelaporan, nah pelaksanaan pelaporan dan pencatatan nilai kritis dari pemerintah provinsi. Seandainya ada nilai kritis, maka akan kita konsultasikan dengan dokter, kemudian dokter akan memberitahukan tentang tindak lanjut yang harus dilakukan. Ada prosedur rujukan spesimen, ini ya seandainya ini laboratorium dari Sapa tidak mampu melakukan, maka akan dilakukan rujukan ke laboratorium yang lebih lengkap atau kelasnya lebih tinggi dari laboratorium yang ada di klinik Sapa. Ada bukti pelaksanaan PMI, ini bukti pelaksanaan PMI dan PMI belum dilaksanakan di klinik Sapa. Untuk PMI dilakukan secara terus-menerus, tapi PMI ada jadwal-jadwal tertentu dari lembaga khusus untuk melaksanakan pemantapan eksternal. Dan yang terakhir adalah standar 4, ini pelayanan kefarmasian. Ini ada paling banyak, ini ada 12 EP. EP yang pertama adalah tersedia bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi. Ini ada SK penanggung jawab kefarmasian. Ini adalah Saudari Sari Wastiorini Sarjana Farmasi. Ada SK pelayanan kefarmasian. Jadi dalam ada SK pelayanan kefarmasian apa-apa yang harus disediakan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien terkait dengan pemberian obat. Observasi dan wawancara ini akan dilakukan oleh supir terkait masalah pelayanan kefarmasian. Kemudian tersedia daftar formularium obat. Jadi di klinik harus ada formularium obat. Jadi sebelum ada formularium obat, ada tetapkan dulu tim penyusun formularium obat. Ada tim penyusunnya, bukan hanya apoteker, tapi juga ada dokter, ada bidan, ada laborat yang menyusun formularium obat di klinik. Ini hasilnya penetapan formularium obat. Ini sesuai dengan lampiran yang ada ini. Dan ini ada daftar obat yang ada di klinik Sapa. Ada kebijakan dan atau prosedur pengadaan obat. Ini ada SOP pengadaan obat. BP-nya kepada tersedia bukti dilaksanakan pengkajian resep dan pemberian obat yang benar. Bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat yang benar. Ini ada formulirnya untuk form resep dan pengajian resep serta
pelayanan resep. Ada observasi dan wawancara terkait masalah pengkajian resep. Tersedia bukti pemberian informasi, obat, dan konseling. Ini sebelumnya harus ada SK pendelegasian ya dari apoteker kepada petugas apabila apoteker tidak ada di tempat. Jadi ada pendelegasian tugasnya. Apa yang tugas dari apoteker kepada petugas jaga. Kriteria tugasnya apa dan yang didelegasikan apa. Ini bukti pendelegasian wewenangnya dari apoteker kepada perawat atau bidan. Namanya harus jelas, yang didelegasi siapa, yang memberi delegasi siapa, harus jelas. Personilnya harus jelas. Kemudian ada SOP edukasi pemberian obat. Ini pemberian obat, cara-cara pemberian obat bagaimana. Foto pemberian informasi tentang obat. Ini fotonya saat petugas memberikan obat dan menjelaskan kepada pasien. Observasi dan mental. Selanjutnya adalah standar yang keenam adalah tersedia bukti rekonsiliasi obat. Ini forum rekonsiliasi obat. Formulirnya seperti ini. Kemudian observasi, wawancara, dan pelaksanaan rekonsiliasi obat. Dan selanjutnya adalah EP yang ke-7, tersedia obat emergensi pada ruang-ruang yang ditetapkan. Ini adalah segala penyimpanan obat emergensi dan standar obatnya di masing-masing ruangan. Masing-masing ruangan adalah di UGD, ruang periksa, ruang rawat inap, ruang persalinan, ruang gigi, dan di ambulan ada 6 ruangan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan klinik untuk disediakan obat, penyimpanan obat dan standarnya obat emergensi. Bukti ketersediaan obat emergensi di masing-masing ruangan, ini salah satu contohnya obat emergensi yang ada di ambulan. Tersedia bukti penyimpanan obat dan pelarutaran obat narkotika. SOP penyimpanan obat narkotika dan psikotropika, SOP-nya seperti ini. Ini hanya jaga-jaga saja, karena memang di klinik Safa tidak ada obat narkotika maupun psikotropika. Tersedia bukti penyimpanan obat termasuk alat yang baik. Ini SOP penyimpanan obat alat. Dan tersedia bukti kebijakan dan prosedur penanganan obat kedaluarsa dan rusak. Ini ada SP penanganan obat kedaluarsa, pemusnahan obat kedaluarsa, dan berita acara pemusnahan obat kedaluarsa sudah ada semuanya, namun karena di klinik Safa selama ini tidak pernah ada obat yang kedaluarsa. Terdapat pencatatan dan pelaporan MESO, monitoring efek samping obat. SOP penanganan efek samping obat. SOP-nya seperti ini, saat ini terjadi
efek samping obat. Formulir monitoringnya seperti ini, formulir monitoring efek samping obat. Dan tindak lanjutnya seandainya terjadi efek samping obat. Ada kebijakan dan atau prosedur pemantauan dan pelaporan medication error atau kesalahan dalam pemberian obat. Ini monitoring medication error-nya, SOP-nya. Seandainya terjadi kesalahan, kemudian bukti pelaksanaan dan pelaporan medication error. Monitoringnya seperti ini. Dan yang terakhir wawancara dengan petugas terkait medication error. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya terkait contoh-contoh dokumen akreditasi klinik SAPA. Saya yakin apa yang saya sampaikan masih kurangannya. Apabila Bapak dan Ibu sudah siap berminat, silakan menghubungi HP 081 232 265 294. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwasanya kalau kita sudah punya dokumen lebih awal, maka kita masih punya waktu untuk melaksanakan dan mensosialisasikan kepada karyawan-karyawan kita untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan prinsip dari akreditasi. Tulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis. Semoga selalu siap. Selamat melaksanakan akreditasi. Salam akreditasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.